Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Baik mitra Buana dan saudara pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak live talk show Aspirasi Sukowati bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Sragen dengan topik Selayang Pandang KPPN Sragen. Dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan bangsa. Integritas, profesionalisme tertanam dalam jiwa kita. Sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Selamat siang mitra Buana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Talkshow Aspirasi Sukowati bersama saya Ifah Ananda. Dan hari ini mitra Buana, hari Kamis, hari yang ke-21 di bulan Agustus 2025, saya akan mengajak mitra Buana berbincang dengan tema Selayang Pandang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sragen. Nah, mitra Buana mendengar kata KPPN, saya yakin ada sebagian mitra Buana atau masyarakat yang belum mengetahuinya atau mungkin baru tahu sekilas gitu ya. Nah, hari ini nanti kita akan mengenal lebih dekat apa itu KPPN Sragen, apa tugas dan fungsinya. Tentunya bersama dua tamu istimewa saya hari ini mitra Buana. Ada dua narasumber yang sudah hadir di studio Buana Asri. Yang pertama adalah Ibu Woro Triwening Renggani. Beliau adalah Kepala KPPN Sragen. Selamat siang Ibu Woro. Selamat siang Mbak Iva dan segenap pendengar mitra Buana Asri yang berbahagia dimanapun berada. Selamat datang Bu di Radio Buana Asri. Terima kasih, baru pertama kali ini. Ya, pertama kali berkunjung di sini Mbak Iva. Betul, semoga ini awal yang baik ya. Besok-besok tidak bosan ke sini lagi. Siap, insya Allah. Baik, sehat ya Bu ya. Sehat, alhamdulillah. Baik. Mbak Iva. Terima kasih di sela-sela kesibukan menyempatkan hadir di sini. Siap. Baik, Ibu Woro tidak sendirian mitra Buana. Hari ini didampingi oleh Bapak Mawardi, pejabat fungsional PTPN, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. Sepertinya saya panggil Mas apa Pak ini ya? Mas saja kali ya Bu ya? Lebih muda kalau Mas ya. Mas Khalid, selamat siang. Siang Mbak Iva. Ya, selamat datang di studio Radio Buana Asri. Selamat datang juga ya, selamat siang juga Mbak Iva. Baik, sehat juga Mas Khalid? Alhamdulillah, sehat, panas-panas masih. Panas-panas, tapi di sini adem loh ya. Adem. Nah, Udah mulai hujan ini Mbak Iva. Sering hujan itu hari Agustus ini. hujan itu sepertinya kata orang Jawa agak gimana gitu ya. Tapi semoga hujan membawa berkah Amin, untuk amin, ya seluruh Rabbal masyarakat alamin. bumi Sukowati ya Mbak Iva. Amin, lebih adem Amin. kayak hati dan pikiran kita Insya semuanya Allah, siang hari ini. amin. Nah, mitra Buana bersama Ibu Woro dan Mas Khalid, kita akan berbincang dan mengenal lebih jauh, lebih dalam apa itu KPPN Sragen. Mitra Buana bisa menyimak live talk show Aspirasi Sukowati siang hari ini. Selain melalui 94,7 FM, Mitra Buana bisa mendengarkan melalui streaming kami di lpplbuanaasrisragen.com
atau di live YouTube di Buana Asri TV. Dan Mitra Buana nanti juga bisa berpartisipasi melalui WhatsApp Buana Asri di 082 133 950 947. Setelah break nanti saya akan memberikan kesempatan ke Mitra Buana yang ingin berpartisipasi untuk ngobrol-ngobrol bersama Ibu Woro dan Mas Khalid. Siap. Nah, pertama saya ke Ibu Woro dulu deh. Bisa dijelaskan sekilas dulu Ibu tentang KPPN Sragen. Baik Mbak Ifah dan Mitra Buana dimanapun berada, tak kenal maka tak sayang ya Mbak Ifah ya. Nah itu dia, harus kenalan dulu. Harus kenalan dulu. Jadi kedatangan kami ke sini memang ingin mewartakan kepada masyarakat di seputar Sragen, mungkin ada yang belum mengenal apa itu KPPN, mungkin malah baru sekarang ini ya, mengetahui ada kantor di Kabupaten Sragen namanya KPPN gitu ya Mbak Ifah ya. Jadi KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara itu adalah salah satu instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan, tepatnya di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Mbak Ifah, yang tugasnya adalah melaksanakan sebagian dari fungsi kuasa bendahara umum negara. Jadi KPPN ini sejatinya memiliki peran yang sangat penting harusnya ya, terutama dalam di dunia keuangan, pengelolaan keuangan negara, betul, khususnya dalam hal pencairan dana, kemudian penatausahaan penerimaan dan pengelolaan negara, serta penyusunan laporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran, Mbak Ifah. Kemudian alhamdulillah kantor kami KPPN Sragen ini telah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi, Mbak Ifah. Bebas korupsi, ya, dari biasa. Kementerian Pan-RB sejak tahun 2021. 2021 sampai sekarang. Dan sampai sekarang karena predikat tersebut selalu dimonitoring dan dievaluasi. Lebih tepatnya 2 tahun sejak menerima predikat tersebut, di tahun 2023 kami juga sudah di Monef ya. Dan alhamdulillah kami masih berhak menyandang predikat tersebut. Sampai doakan sekarang. kami semoga istiqomah ya Mbak Ifah. Selamat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk alamatnya kantor kami ada di Jalan Raya Sukawati nomor 15C Mbak Ifah. Sebelahnya kantor DPRD. Nah, ya, itu sebelahnya sebelahnya kantor DPRD. lagi diapit dengan kantor perpustakaan daerah. Perpustakaan. Iya. Jadi monggo kalau mau pinara. Mau sana ya. Nah, Mitra Buana mungkin sudah sering lewat ini Bu, tapi tidak memperhatikan. Nah. Kemudian kami lanjutkan Mbak Ifah, misi kami atau visi kami adalah menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah, yang profesional, modern, transparan dan juga akuntabel Mbak Ifah. Untuk misi dari KPPN Sragen ini sama dengan KPPN seluruh Indonesia Mbak Ifah ya. Ini adalah menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah. Tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu. Kemudian misi kami yang lainnya yakni menyajikan laporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu, Mbak Ifah. Tepat waktu juga. Betul. Luar biasa. Tugas yang tidak ringan ini ya. Insyaallah. Nah, Ibu Woro, KPPN Sragen ini kan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia seperti yang Ibu Woro ungkapkan tadi, yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara gitu ya Bu ya. Nah, untuk KPPN Sragen sendiri wilayah kerjanya itu meliputi mana saja dan siapa saja mitra kerja dari KPPN Sragen ini Bu Woro? Baik, KPPN Sragen ini wilayah kerjanya itu Sragen dan Karanganyar Mbak Ifah. Sragen dan Karanganyar. Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Jadi Karanganyar tidak ada KPPN Karanganyar ya? Tidak ada. Tidak ada. Tetapi menjadi mitra kami adalah satuan kerja yang di wilayah. Kabupaten Karanganyar dan Sragen. Kemudian total mitra kerja yang kami layani ini ada 56 satuan kerja. 56 satuan kerja dan 2 pemerintah daerah Mbak Ifah. 2 pemerintah daerah, betul. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Sragen dan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar Mbak Ifah. Kemudian kalau sumber daya manusianya ya Mbak Ifah, jangan kaget ya, kantor kami meskipun melayani 2 wilayah, hanya terdiri dari 16 SDM, ASN, Mbak luar Ifah. biasa, harus orang-orang pilihan ASN. ini ya Bu. Insya Allah kami selalu bekerja secara profesional, baik, dengan pembagian tusi yang baik gitu ya Mbak Ifah ya, Insya Allah. Betul. Nah, tadi disampaikan Bu Woro bahwa salah satu
misi KPPN Sragen atau misi KPPN seluruh Indonesia ya Bu ya, sama ya, sama. menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan Tepat jumlah. Betul. Kalau boleh diinformasikan Bu, berapa dana yang dikelola KPPN Sragen untuk tahun 2025 ini? Baik Mbak Iva, dana yang kami kelola atau yang kami salurkan untuk tahun 2025 ini mencapai 4,1 triliun rupiah Mbak Iva. 4,183 tepatnya. Baik. 4,183 triliun ya. Dan itu terdiri dari 2 jenis belanja Mbak Iva. Belanja pemerintah pusat, kemudian belanja transfer ke daerah. Untuk belanja pemerintah pusat ini Mbak Iva, ini adalah kami salurkan kepada mitra kerja KPPN yang terdiri dari satuan kerja, unit vertikal kantor pusat. Contohnya polisian. Jadi Polres itu mendapatkan penyaluran dana dari kami. Kemudian kejaksaan juga, pengadilan negeri, pengadilan agama, kemudian kantor pertanahan, BPS, lapas, rubasan, Kementerian Agama Mbak Iva, termasuk Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, itu mendapatkan penyaluran dana melalui kami, penyaluran dananya itu yang belanja pemerintah pusat Mbak Iva itu sebesar 649,2 miliar. Kemudian untuk belanja transfer ke daerah, ini untuk yang saya sampaikan tadi untuk Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, ini lebih besar lagi Mbak Iva. Sebesar 3,53 triliun rupiah. Lebih banyak lagi ya Bu lebih banyak lagi. Karena satkernya juga lebih banyak. Bukan seperti itu, karena pemerintah daerah ini kan dari struktur APBD-nya Mbak Iva. Dari struktur APBD-nya itu memang masih banyak yang kita sampaikan tergantung dari transfer pusat gitu. Contohnya misalnya hampir 75% ke atas lah masih mendapatkan penyaluran dana dari pusat, transfer ke daerah dari pusat, pemerintah pusat seperti itu. Jadi seperti misalnya dana alokasi umum, kemudian untuk dak fisik, dana desa, gitu seperti itu. Dana bagi hasil itu melalui KPPN semua betul, ya Bu ya? Tapi transfer dana dari pusat melalui kami. Dari KPPN baru disebarkan ke yang di daerah gitu ya Bu? Dari pemerintah pusat Mbak Iva, bukan dari pusat. Kami sebagai penyalurnya seperti betul. Itu saja. Baik. Kemudian kalau bicara terkait realisasi Mbak Iva, realisasi sampai Agustus berapa sampai ini? pertengahan Agustus kemarin, cut off tanggal 15 Agustus kemarin ini telah mencapai 2,53 triliun rupiah dari pagu 4,1 tadi, jadi sekitar 60,58%. 58%, betul. Sudah separuh lebih. Betul. Kalau realisasi segitu menurut Bu Woro sudah sesuai ketentuan atau harus perlu di-push lagi nih Bu? Jadi itu sudah on track Mbak Iva. Sudah on track, insya Allah sudah on track. Jadi penyerapan anggaran ini kan memang bukan satu-satunya tolak ukur untuk indikator kinerja pelaksanaan anggaran Mbak Iva ya. Kalau berdasarkan peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 5 tahunnya 2023 bahwa penyerapan sebesar itu sebesar 60, sekian di bulan Agustus itu on track. Harapannya nanti di triwulan 3 ini setelah berakhir triwulan 3 kita sudah sekitar mencapai 70-an%. 70% itu insya Allah on track. Baik. Dan memang setiap jenis belanja itu berbeda-beda ya Mbak Iva ya. Targetnya antara lain seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan lain-lain itu memiliki target yang berbeda-beda, tapi kurang lebih kalau 60,58 di pertengahan Agustus insya Allah on track. Itu sudah on track. Dan insya Allah kita selalu mengawal itu, menjaga dan mendampingi satuan kerja agar terjaga pola penyerapan anggarannya. Itu ya. Betul. Kalau tadi ya tepat waktu, tepat sasaran juga. Baik, luar biasa. Saya nanti pengen bertanya-tanya ke Bu Woro lagi, tapi saya ke Mas Khalid dulu. Monggo, silakan. Kan ada 16 ASN tadi ya Bu ya di KPPN Sragen, padahal mengampu 56 satker dengan dana yang tidak sedikit 4 triliun ya. Ini luar biasa, tentunya benar-benar yang harus
profesional di bidangnya, kemudian juga mengingat tugas dan fungsi KPPN ini tidak ringan. Nah, bagaimana KPPN Sragen ini mengawasi atau menilai kinerja dari 56 satker dalam melaksanakan anggaran ini, Mas Khalid? Oh iya, ya Mbak Iva. Ya. Jadi dalam pelaksanaan tugas KPPN Sragen ya, khususnya untuk seluruh KPPN juga sama ya mungkin. Jadi untuk melakukan pengawasan ataupun menilai ya kinerja satuan kerja di lingkup kerjanya, itu kita diberi indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Jadi indikator tersebut merupakan ya alat ukur ya. Alat ukur yang ya. sudah ditentukan kriterianya untuk menilai keberhasilan ya kinerja pelaksanaan anggaran dari satuan kerja di kementerian lembaga. Jadi sekitar ada 8 indikator ya untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran dari satuan kerja. Kurang lebih dari sisi perencanaan ada dari sisi revisi paku anggarannya, kemudian ada dari perencanaan belanjanya setiap bulan, kemudian ada dari sisi belanja kontraktual yang dibelanjakan setiap ada ya ada alokasi, ada tagihan gitu ya. Kemudian ada dari sisi penyerapannya, kemudian ada pengelolaan UP, dan paling terakhir itu dispensasi dan kualitas capaian output yang diperoleh dari hasil pelaksanaan anggaran itu. Baik, capaian outputnya ini jadi penting ya, tidak cuma seberapa anggaran yang sudah direalisasikan, tapi outputnya juga harus betul sesuai dengan targetnya ya. Nah, kalau bisa dengan biaya sedikit, outputnya banyak, gitu lebih bagus ya Bu ya. Baik. Itu prinsip ekonomi ya. Nah, prinsip ekonomi seperti itu. Baik, Mas Khalid, sesuai ini yang tadi manfaat penetapan IKPA, ini manfaat yang paling dirasakan apa ini bagi Satker Mitra KPPN Sragen ini? Oh iya Mbak Iva. Jadi kalau untuk manfaat penggunaan IKPA ya, kalau untuk dari sisi satuan kerja, yang pertama tentu jadi alat bantu untuk mengukur sejauh mana kemampuan mereka untuk dalam pelaksanaan anggaran ya. Kemudian yang kedua tentu dari hasil capaian itu tentunya untuk memotivasi kinerja satuan kerja agar lebih baik ya setiap bulannya sampai dengan akhir tahun anggaran. Kemudian kalau dari sisi KPPN, kalau memang selain dimanfaatkan untuk mengawasi dan menilai, IKPA juga menjadi bagian untuk mengevaluasi juga nanti di tahun mengevaluasi ya. Jadi kita ada tugas itu ya di setiap triwulannya mengevaluasi capaian kinerja satuan kerja dari bulan ke bulan, dari triwulan sampai dengan upaya kita yang maksimal di akhir tahun anggaran agar memastikan selain seluruh anggaran terrealisasi juga outputnya tercapai. Jadi dipantau terus gitu ya Mas ya. Kita monitor Mbak Iva. Nah, betul, ada triwulanan, ada bulanan gitu mungkin ya. Baik. Nah, sesuai tugas KPPN mengawasi supaya satuan kerja ini melaksanakan anggaran dengan benar. Ini adakah pembinaan dari KPPN Sragen ke Satker dan mitra kerja yang ada? Oh iya, tentu ada Mbak. Jadi untuk proses pembinaan ya terhadap satuan kerja, khususnya saya sebagai CF ya dan fungsional CSO ya utamanya. Jadi selain kita menerima aduan atau kendala dari satuan kerja dan kita lakukan pembinaan untuk menyelesaikan masalah, kita juga melakukan program untuk melakukan pembinaan secara rutin dan periodik. Jadi kita ada agenda evaluasi pelaksanaan anggaran itu di setiap bulan, kemudian pada setiap semester kita ada agenda evaluasi dan apresiasinya juga untuk memotivasi satuan kerja. Kemudian pada ketika dibutuhkan, kita akan melakukan pembinaan secara on spot. Jadi kita berkunjung ke satuan kerja yang memiliki atau membutuhkan ya bantuan dari kendala. Ya, misalnya ada kendala apa, kok belum bisa terrealisasi, belum bisa terserap gitu ya. Jadi kalau melihat kendala satuan kerja kan sebagian misal untuk satuan kerja strategis yang memiliki anggaran untuk belanja dengan progres lama ya, artinya dalam kontraktual itu seringkali naik turunnya
anggaran, kemudian kebijakan yang dari Kementerian Pusat, satuan kerja di daerah tentu harus menentukan ya. Nah itu seringkali membutuhkan koordinasi ya, pendampingan dari kita untuk bagaimana jalan keluarnya dan hasil terbaik mana gitu. Baik. Itu yang menentukan KPPN harus ke Satker, apakah permintaan dari Satker ataukah dari monitoring dari KPPN itu? Oh ini Satker ini belum memenuhi target seperti itu atau gimana Mas? Kalau tentang kriterianya ya kita ada dua ya. Memang satu ada sebagian yang dari permintaan satuan kerja, khususnya misal ada satuan kerja yang baru menerima DIPA baru, jadi baru menerima panggilan baru. Kemudian yang kedua memang dari hasil evaluasi kami. Jadi ketika ada satuan kerja yang kita lihat dari hasil monitoring kami setiap triwulan menurun kinerjanya, kita pasti ingin tahu secara lebih jelas, kita lakukan kunjungan, kita kunjungan ke mitra kerjanya. Luar biasa ya, mengawasi 56 Satker dengan personel yang sedikit, harus ke sana ke sini ke Karanganyar, luar biasa. Semoga sehat-sehat selalu, sukses ya. Baik. Sekarang kan ini Mas Khalid lagi. Kan semua hampir pengelolaan keuangan menggunakan sistem digital ya. Nah, bagaimana KPPN Sragen ini memastikan keamanan dan akurasi data dalam sistem digital keuangan ini? Dari sisi keamanan ya, jadi dari Direktorat Jenderal Pembendaraan ya saat ini memang sudah membentuk satu database ya yang dapat diakses oleh seluruh satuan kerja di Indonesia yang kurang lebih mencapai 20.000, kemudian dengan user pengelola yang 100.000 lebih gitu ya. Dari itu data sudah terdatabase secara rapi ya, jadi seluruh data hasil input dari satuan kerja itu dapat dipantau secara real time oleh seluruh pemangku kepentingan. Jadi dari sisi KPPN, dari sisi Kanwil kami, kemudian kantor pusat itu dapat memantau seluruh pos dari satuan kerja di daerah. Kemudian untuk meningkatkan keamanan, jadi saat ini sudah digunakan ya, yang pertama itu user password menggunakan kriteria tertentu yang cukup rumit ya, jadi ada untuk pengamanannya terjamin gitu ya. Kemudian yang kedua kita ada menggunakan MFA, jadi setiap kali kita akses ke sistem itu kita ada pengamanan ganda, jadi selain password kemudian ada autentikator dari OTP-nya. Kemudian yang ketiga kita juga menggunakan memastikan ya seluruh proses itu dilakukan check and balance, jadi tidak mungkin satu orang itu dapat menyelesaikan tugas sampai akhir sebelum dilakukan check dan balance oleh petugas lain atau pejabat lain. Ya, oleh verifikator misalnya seperti itu ya. Baik. Wah, luar biasa nih. Saya juga pengen tahu standar pelayanan di KPPN Sragen seperti apa. Tapi nanti dijawabnya nanti ya Bu Woro. Kita break dulu. Saatnya kita menyimak lagu favorit Bu Woro ini. Ada Bunga Citra Lestari sambil Mitra Buana menikmati makan siang mungkin sambil isoma. Silakan nanti bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 082133950947 untuk bertanya atau sekedar bergabung di Aspirasi Sukowati siang hari ini. Kami akan segera kembali setelah spesial break ini. Banyak cinta yang datang mendekat.
Baik, Mitra Buana, sudah sedikit santai siang hari ini dan kita lanjutkan bincang-bincang kita masih seputar Selayang Pandang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Sragen. Masih ada dua narasumber luar biasa di sini, ada Ibu Woro dan Mas Khalid. Nah, sebelum saya tanya-tanya lagi, kita buka dulu ya Bu ya. Ini ada dari Mitra Buana. Selamat siang Ibu Woro dan Mas Khalid. Saya Ina di Masaran, izin bertanya perbedaan KPPN dengan DJP dan DJPC. Terima kasih. Dan DJBC. Oh, ya. Siap, ya, terima kasih. Rumit ya, yang mendengarkan yang nggak tahu. Nah, segera tahu nanti Mitra Buana. Apa ini Bu perbedaannya Bu? Terima kasih pertanyaannya Mbak Ina dari Masaran ya. Masya Allah luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu artinya memberi perhatian ya untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Betul. Dan mungkin perlu saya sampaikan di sini Mbak Iva. Apa perbedaan KPPN? Kemudian DJP dan DJBC ya. Kalau KPPN ini Mbak Iva, tadi sudah saya sampaikan di awal, itu adalah satu unit kantor vertikal di bawah Kementerian Keuangan juga, di Dirjen Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kemudian kalau DJP itu Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian kalau DJBC itu adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DJP, DJBC, kemudian kami DJ Perbendaharaan, ada lagi Direktorat Jenderal Keuangan Negara itu yang kantor lelang. Itu sama-sama kantor di bawah Kementerian Keuangan. Begitu. Kementeriannya sama. Ya? Kementeriannya sama, Kementerian Keuangan. Jadi satu saudara, satu saudara kementerian. Betul. Tapi kami memiliki tusi yang sangat jauh berbeda. Mbak Eva, betul. Kalau Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu adalah rekan-rekan kami yang tusinya itu menghimpun penerimaan negara Mbak Iva. Penerimaan negara. Betul. Jadi APBN ini kan didapatkan dari pajak dan bea cukai, kemudian PNBP itu sumber-sumber dana APBN gitu ya, penerimaan negara. Betul. Jadi itu mereka adalah menghimpun penerimaan negara. Betul. Adapun kalau kami Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya, belanjanya. Betul, yang tadi kami sampaikan. Kami tusi kami adalah penyalurannya. Kalau suatu rumah tangga, Mbak, ada bapak, ada ibu. Ada ibu. Nah, KPPN ibunya. Ini bagian shopping gitu kan, Bu. Kemudian kalau rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu adalah bapaknya istilahnya. Bapaknya mencari penghasilan. Iya, betul. Gitu. Dan kami memiliki peran yang sama-sama penting di dalam APBN ini. Betul. Seperti itu. Itu bedanya. Betul. Terima kasih Mbak Ina, mudah-mudahan mudah-mudahan bisa diterima aja. Ya, sudah terjawab ya Mbak Ina, mudah-mudahan. Kalau suruh milih yang mana? Pilih penerimaan apa belanja ya? Sama-sama tanggung jawabnya besar ya. Sama-sama kita. Terus ini ada Pak Hanung ya, ada di Gemolong, layanan apa saja yang diberikan KPPN kepada satuan kerja? Baik, terima kasih Pak Hanung di Gemolong. Dari Gemolong, luar biasa pertanyaannya. Betul. Jadi KPPN ini memiliki layanan tidak hanya tadi pencairan dana atau penerbitan surat perintah pencairan dana yang Mbak Iva, tetapi betul SP2D. Nah, berdasarkan standar pelayanan pada KPPN berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomornya 57 tahunnya 2023 Mbak Iva. Ada 14 jenis layanan. 14 jenis? Betul, 14 jenis layanan. Apa saja itu? Ya, yang pertama tadi, yang utama tadi, atau yang disebut pertama tadi adalah penerbitan SP2D. SP2D ya. Nah, atas SPM yang disampaikan oleh Satuan Kerja kami, Satuan Kerja Mitra kami. SPM itu surat perintah membayar ya Mbak Iva. Kemudian kalau SP2D itu surat perintah pencairan dana. Betul. Kemudian yang kedua, yakni penerbitan surat pengesahan pendapatan dan belanja
untuk BLU. Namun karena BLU ini tidak ada, mitra kerja kami yang jenisnya BLU, jadi untuk BLU ini tidak ada layanan kami di Kabupaten Sragen, nggak ada. Ya? Kalau di Kabupaten Solo, kemudian Kabupaten Semarang, ada. Ya, Kabupaten Klaten itu ada. Ya. Itu yang mitra kerjanya ada yang BLU, Badan Layanan Umum. Kemudian yang selanjutnya yakni penerbitan surat pengesahan hibah langsung atau SPHL. Kemudian pengesahan atas dokumen SP3HL dan penerbitan persetujuan MPHL. Yeah. Kemudian layanan konsultasi tentu saja. Layanan konsultasi ya. Kemudian pendaftaran data supplier dan data kontrak. Jadi sebelum SPM itu harus didahului dengan mendaftarkan dulu siapa yang akan menerima. Namanya data supplier. Kalau misalnya itu kontraktual, berarti data kontraknya harus didaftarkan dulu. Sudah terdaftar dulu ya. Itu bagian dari layanan kami. Kemudian tentu saja ada perubahannya juga kita layani ya. Kemudian layanan yang lainnya yang ke-8 pengesahan SKPP. Surat keterangan penghentian pembayaran. Jadi ini untuk belanja gaji ya, belanja pegawai ya. Kemudian persetujuan atau penolakan permintaan uang persediaan dan atau tambahan uang persediaan di KPPN, UP dan TUP. Seperti itu. Kemudian ada lagi penerbitan surat hasil rekonsiliasi atau SHR, ya. Itu dalam hal ini kan terkait dengan data transaksi keuangan ya, pelaporannya. Nanti supaya kalau sudah direkon, terbit surat hasil rekonsiliasi berarti data itu sudah transaksi yang baik dan benar. Artinya nanti ketika nanti menjadi laporan pertanggungjawaban keuangan bisa menjadi laporan yang baik, yang kan akuntabel, ya, betul. Kemudian yang selanjutnya ada lagi layanan penyelesaian retur SP2D. Retur SP2D. Jadi ada kesalahan betul, atau karena apa? Ya, kadang-kadang setelah terbit SP2D itu kan ternyata tertolak, Mbak, nggak masuk ke rekening penerima. Ada berbagai sebab, kadang-kadang rekeningnya yang salah, gitu kan, atau sudah tidak aktif lagi. Itu tidak bisa tertransfer atau tidak bisa masuk ke rekening penerima yang tercantum dalam surat perintah membayar tadi. Maka retur. Nah, itu juga di tempat kami layanannya. Itu yang ke-11, Mbak Iva. Yang ke-11. Kemudian yang ke-12 menerbitkan nota konfirmasi penerimaan negara. Ya. Jadi karena tadi penata usahaan penerimaan negara itu juga ada di KPPN, jadi bukan di kantor pajak, bukan di kantor bea cukai, tetapi juga tercatat di dalam KPPN. Modul penerimaan negara. Itu juga kami ada toolsnya untuk nanti dikonfirmasi apabila ada yang memerlukan konfirmasi penerimaan negara itu, Mbak. Bisa di tempat kami. Bisa di KPPN ya. Betul. Kemudian selanjutnya adalah persetujuan pembukaan rekening. Persetujuan pembukaan rekening dari rekanan. Dari satuan kerja. Baik. Jadi rekening bendahara itu, Mbak Iva, satker ya seperti kepolisian, yang tadi saya sebutkan, satker yang di awal tadi. Maka ketika mau membuka rekening itu harus persetujuan dari kami sebagai kuasa bendahara umum negara memberikan persetujuan untuk pembukaan rekening. Kalau belum disetujui, belum masuk. Tidak bisa ya? Belum masuk, belum bisa. Kemudian kita juga menerbitkan surat keterangan telah dibukukan, Mbak Iva. Telah dibukukan keterangannya. Surat keterangan telah dibukukan itu untuk berbagai keperluan. Selain itu, Mbak Iva, kami juga ada beberapa mission ya tadi, yang penyaluran dana transfer ke daerah tadi. Kemudian juga ada, sebenarnya kami juga diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk pemberdayaan UMKM, Mbak Iva. Betul. Dan Monef, lembaga keuangan bukan bank. Ya, ini penyalur kredit ultramikro, Mbak Iva. Itu special mission yang akhir-akhir ini memang ditugaskan kepada kami berarti tugas baru. Bersama dengan Kanwil. Dirjen Perbendaharaan, Mbak Iva. Yang kalau di kami, Kanwil kami ada di Semarang, Mbak Iva. Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Seperti itu, Mbak Iva. Mudah-mudahan banyak sekali. Pak Hanung tadi bisa. Pak Hanung yang ada di Gemolong, mudah-mudahan sudah terjawab. Ternyata banyak sekali loh tugas-tugasnya Pak Hanung. Itu kurang lebihnya, Mbak Iva. Luar biasa, baik-baik. Nah, karena tugasnya banyak ya Bu Woro ya. Nah, dalam melayani mitra kerja dan pengguna layanan, ini apakah KPPN Sragen memiliki standar layanan khusus yang diterapkan ini, Bu Woro? Iya, jadi KPPN Sragen ini memiliki standar layanan dengan tadi yang saya sebutkan berdasarkan keputusan
Dirjen Perbendaharaan nomor 57 tadi ya Mbak Iva ya. Itu menjadi dasar hukum kami, standar layanan, jadi jenis layanan diatur di situ Mbak Iva. Di situ harus juga sesuai itu. Betul. Dan di situ juga sudah diatur SOP-nya Mbak Iva. Diatur standar layanan yang harus kami penuhi ketika kami memberikan layanan kepada stakeholder. Itu menjadi standar layanan kami yang baku Mbak Iva ya. Tidak boleh ditawar gitu ya. Betul. Misalnya tadi pencairan dana itu di situ kan disebutkan ada syarat-syaratnya apa saja, jangka waktunya. Termasuk petugas yang terlibat di dalam pelayanan tadi ya kan, jangka waktu sudah ya. Nah juga termasuk biayanya Mbak Iva. Biayanya. Betul Mbak Iva. Sudah ada. Mbak Iva mau nebak berapa biayanya layanan di KPPN Sragen? Sepertinya ini deh, berapa ya kira-kira ya Bu? Berapa Mitra Buana yang bisa nebak nih? Sahabat Mitra Buana semuanya. Kayaknya sekarang ini ya Bu ya, harus free ya? Harus free. Nah, betul. Bener kan, harus gini free, Mbak, bukan ya. harus free ya, tetapi gimana? memang layanan kami sebagai kantor layanan publik, seluruh layanan yang kami sebutkan tadi, biayanya berapa Mbak Iva? 0 rupiah. 0 rupiah Mitra Buana. Dengan kata lain gratis, nggih. Gratis. Artinya tidak sepeser pun kami memungut biaya atas seluruh layanan kami. Jadi kalau nanti sampai ada permintaan biaya, itu tolong sampaikan kepada kami selaku pimpinan di KPPN Sragen. Insya Allah, dan kami menjamin Mbak Iva, teman-teman kami Insya Allah selalu mengedepankan integritas dalam setiap pelayanan. Bahkan meskipun gratis, kami tetap memberikan layanan prima Mbak Iva. Betul. Makanya tadi dapat predikat apa Bu? Bebas korupsi. Bebas dari korupsi, Insya Allah. Semoga istiqomah ya Mbak Iva ya. Ya amin. Luar biasa. Itu. Kemudian tadi dasar hukumnya, Dirjen nomor 57. Kemudian ada moto kami Mbak Iva. Motonya apa ini Bu? Layanan kami ceria Mbak Iva. Apa itu? Cepat. Ceria kayak Bu Woro yang hari ini ya, sama Mas Walid ya. Iya, efektif, ramah Mbak Iva. Inovatif dan akuntabel. Itu Insya Allah. Tiap hari harus ceria. KPPN Sragen melayani dengan ceria. Betul. Itu dia. Kemudian janji layanan kami itu cepat, tepat, akurat dan tanpa biaya Mbak Iva. Tanpa biayanya itu ya. Iya. Mungkin kalau Mitra Buana Asri ingin mengetahui jam layanan kami, Mbak Iva ya, kami Insya Allah selalu membuka jam layanan di hari kerja Senin sampai Jumat itu pukul 8 sampai pukul 15. 8 sampai jam 3 sore. Indonesia bagian barat. Itu pegawainya juga stay-nya sampai jam 3 atau sampai jam 4 Bu? Kalau itu tadi jam layanan Mbak Iva. Tapi kalau jam kerja kami sampai jam 17 Mbak Iva. Sampai jam 17. Luar biasa. Nah, namun demikian di waktu-waktu tertentu di peak season misalnya ada mandatori yang harus kami selesaikan Mbak Iva. Satuan kerja bisa mengajukan permohonan dispensasi perpanjangan jam layanan Mbak Iva. Perpanjangan jam layanan bisa. Jadi itu bagaimana kami ingin memberikan pelayanan prima ya Mbak Iva. Jadi tetap dilayani ya Bu ya? Tetap dilayani, tapi syaratnya harus kita sampaikan izin dulu ke Kanwil, ke pimpinan kami Mbak Iva. Jadi apabila memerlukan perpanjangan jam layanan, maka Satker menyampaikan kepada kami, kemudian kami akan mengajukan dispensasi perpanjangan jam layanan kepada pimpinan kami di Kanwil. Pak Kanwil nanti memberikan izin untuk kami menambah jam layanan ataupun hari kerja layanan. Kadang-kadang ya Sabtu, jika diperlukan Mbak Iva. Iya, kalau ada yang urgent ya. Betul. Dan itu pun tetap dilayani dengan ceria. Ceria, luar biasa. Ini tugas pegawai KPPN ini tiap hari kan berkutat dengan angka-angka yang miliaran ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu Woro selaku pimpinan menjaga semangat, menjaga integritas dan motivasi seluruh pegawai dalam bekerja di KPPN Sragen ini Bu Woro? Ya, betul Mbak Iva. Jadi kami harus mempunyai komitmen dan persepsi yang sama Mbak Iva dalam memberikan pelayanan itu adalah pelayanan yang prima, ikhlas. Karena katanya kan kita tidak cukup bekerja keras saja ya Mbak Iva, tapi harus kerja cerdas dan kerja ikhlas Mbak Iva. Nah, terakhir itu yang susah. Iya betul. Kalau kerja keras nanti hasilnya pas. Kalau kerja cerdas hasilnya lebih luas. Tapi kalau kerja ikhlas hasilnya itu tak terbatas. Betul sekali Mbak Iva. Nah, memang menjadi tantangan ya Mbak Iva ya, bagaimana kita bisa menjaga teman-teman kami satu tim supaya tetap
bersemangat dan termotivasi agar memberikan layanan yang terbaik dengan penuh integritas tentu saja. Kami harus menjaganya karena kan turun naik ya Mbak, semangat itu turun naik itu dia. Jenuh gitu ya Bu ya tiap hari. Betul. Jadi kami harus profesional ya Ibu kan. Woro nih tugasnya yang harus semangat gitu ya. Kemudian juga harus membutuhkan kecermatan ya, kecermatan karena kan kita harus bertanggung jawab terhadap APBN ya, selisih Rp1 aja nggak boleh ya Bu. Nggak boleh. Dan itu tiap hari Mbak Iva ya kan, setiap Senin sampai Jumat kita hadapi semuanya. Jadi kami menjaga semangat itu bersama-sama karena kami manajemennya kekeluargaan Mbak Iva cuma ber-16. Jadi pertama kami knowing your employee Mbak Iva. Jadi insya Allah saya mencoba mengenali teman-teman semuanya. Satu tim ini siapa sih pasangannya, siapa istrinya, keluarganya, istrinya. Ya, jadi kita dirangkul secara keluargaan. Betul, gitu kita bisa memahami mereka. Apa sih yang dihadapi kok kelihatan agak suntuk atau agak apa? Suntuk, coba deh, ada apa? Misalnya seperti itu. Dan kita juga sering melakukan kegiatan-kegiatan kebersamaan, Mbak Iva. Seperti doa pagi bersama. Kemudian juga kita untuk menjaga ruhiyah kami, kita mengadakan kegiatan kajian Mbak rutin bulanan. Kajian rutin. Monggo Mbak Iva kalau mau ikut loh. Oh iya boleh. Setiap hari apa itu Bu? Itu tergantung kesibukan ya Mbak Iva. Gitu, biasanya di pekan hari kerja. Hari kerja, tapi kita sebelum melakukan aktivitas rutin kita 1 jam saja. Ya, dicas gitu ya. Dicas. Ya. Biar Kemudian ikhlasnya muncul lagi. Yes. Terkait ruhiyah juga kita juga setiap sore pada asar kita ada pembacaan hadis itu Mbak Iva. Ya, itu untuk yang ruhiyah ya. Betul. Kita juga menyediakan gerakan sedekah harian Mbak Iva. Jadi ya untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya. Itu kita juga itu dari segi ruhiyah ya. Kemudian dari kompetensi Mbak dan sinergi kita melakukan capacity building. Ya, capacity building ataupun motivation building gitu ya. Kemudian juga kita untuk menjaga agar kompetensinya itu tidak jomplang satu sama lain, itu kita melakukan kegiatan yang namanya gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu. Itu hanya ada di Dirjen Perbendaharaan. Itu. Tapi sebenarnya itu sama dengan sharing session Mbak Iva. Gitu. Jadi siapa yang mendapatkan pelatihan atau memberikan pemahaman yang lebih dahulu mendapatkan itu dari pelatihan yang diikuti atau sosialisasi yang diikuti, maka dia akan sharing. Ya, karena kami cuma 16 Mbak Iva. Jadi itu timnya KPPN, tidak per seksi. Artinya jadi satu kesatuan. Keluar ya namanya KPPN. Betul, tidak seksi ini seksi itu gitu. Jadi kami harus bisa saling menjaga atau saling menggantikan. Kalau misalnya yang satu berhalangan, maka pegawai yang lain itu juga harus bisa menjadi mengganti. Jadi kita harus ada sharing session supaya tidak ada ketimpangan kompetensi Mbak Iva. Gitu. Tidak ada seksi, adanya KPPN Sragen. Satu nama KPPN Sragen. Baik, luar biasa ini. Sepertinya saya masih pengen berlama-lama nih sama Bu Woro. Tapi sedikit Bu, kemarin menggelar ini ya, FGD ya Bu ya? Betul. Nah, bisa dijelaskan sedikit aja Bu? Oh iya, jadi itu kegiatan rutin apa ya yang termasuk yang tadi? Bagian dari, baik. Jadi kemarin kita laksanakan kegiatan forum konsultasi publik Mbak Iva. Jadi forum konsultasi publik ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi ini memang mandatori dari pimpinan, ya. Itu diatur juga dalam Kemenpan RB, gitu ya. Kemudian juga diatur di dalam Kementerian Keuangan juga, standar pelayanan publik di lingkup Kementerian Keuangan. Kita harus menyelenggarakan kegiatan forum konsultasi publik tersebut secara periodik 1 tahun sekali Mbak Iva. Itu agenda tahunan berarti agenda tahunan, tapi baru 2 tahun ini kita laksanakan. Oh, baru 2 tahun ya. 2024 sudah kita laksanakan, kemudian tahun ini kemarin ya. Kemarin. Dan itu tujuannya itu adalah untuk menjaring masukan ataupun saran, perbaikan atas layanan kami Mbak Iva. Jadi kalau misalnya di dalam forum tersebut yang diundang ada 5 unsur. Selain pengguna layanan, ada stakeholder yang langsung tidak langsung berhubungan dengan kami. Kemudian juga ada tokoh dari akademisi juga. Kemudian media massa ya. Kemudian satu lagi organisasi kemasyarakatan. Nah, kalau misalnya ada saran dari para peserta forum tersebut, maka bisa kita sampaikan ke kantor pusat. Kalau misalnya untuk perbaikan bisa kita
implementasikan di KPPN, langsung kita implementasikan. Tapi kalau misalnya perlu kebijakan dari kantor pusat, maka akan kita disampaikan ke pusat gitu ya, iya, Bu, ya? Aspirasi dari betul Mbak Iva. Jadi mitra tadi. Betul. Baik. Jadi untuk meningkatkan kualitas juga standar pelayanan apa yang dipinginkan. Jangan-jangan kita sudah merasa benar, betul, ternyata tidak sesuai tepat gitu sekali, ya. Mbak Iva. Baik. Ini yang terakhir ini. Siap. Bu Woro dan Mas Khalid. Ada pesan harapan Bu Woro atau Mas Khalid kepada baik mitra KPPN atau pengguna layanan ataupun kepada masyarakat Sragen. Monggo. Saya dulu. Iya, baik. Ya, terima kasih ya Mbak Iva ya atas waktunya, dan ini sudah akhir acara. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan harapan kami selaku tadi ya, tusi kami penyalur dana APBN. Harapannya bahwa kami dengan seluruh mitra kerja kami, satuan kerja maupun pemerintah daerah, itu bisa benar-benar bersinergi dengan baik. Karena kita mendapatkan amanah yang luar biasa sebagai pengelola APBN, Mbak. Jadi kita kelola APBN ini dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap rupiah yang disalurkan itu benar-benar membawa kemanfaatan untuk masyarakat atau sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kantor ini tadi, Mbak Iva. Itu harapan kami. Iya. Setiap rupiah membawa manfaat luar biasa. Harapannya luar biasa. Mas Khalid, ada tambahan? Oh iya, Mbak Iva. Harapan kami ya untuk harapan dengar ya ini dari Bu Ana Asri, tentunya untuk kalangan masyarakat ya. Jadi terkait dengan tugas kami memang penyaluran APBN. Jadi maka masyarakat bisa mengambil sikap ya terkait dengan penyaluran APBN. Jadi masyarakat bisa saling mengawasi terhadap hasil kinerja kami, kemudian lembaga, kemudian pemerintah daerah, kemudian output apa yang dihasilkan dari hasil belanja APBN itu masyarakat dapat saling mengawasi. Dan mungkin sekalian lebih peduli ya apabila memang dirasa tidak sesuai dengan yang semestinya, bisa turut dalam menyampaikan kritis terhadap pemerintah langsung ataupun melalui saluran yang tersedia gitu aja, Mbak. Baik. Waduh, jadi pengen tahu satu lagi nih, ada layanan pengaduan masyarakat? Oh, jelas ada Mbak. Ada. Ya, bisa disampaikan? Jadi gini, pemirsa yang budiman mungkin kalau follow akun medsos kami, setiap akhir slide itu di situ tercantum saluran pengaduan. Bisa di Linktree Laduri 162. Baik. Berarti transparan dan terbuka gitu ya, Bu Woro dan Mas Khalid. Tapi juga pengaduan harusnya bijak ya, Mbak ya. Bijak. Harus punya tidak mencari-cari. Betul. Tidak mencari-cari. Baik. Terima kasih sekali Bu Woro, Mas Khalid. Luar biasa bincang-bincangnya hari ini yang saya percaya sangat bermanfaat untuk mitra KPPN Sragen, juga untuk masyarakat yang tadinya nggak tahu apa itu KPPN, cuma lewat jalan raya aja tahu kantornya ini ngapain ya di sana gitu ya. Nah, mudah-mudahan siang hari ini jadi lebih paham. Sehat selalu untuk Bu Woro, Mas Khalid, dan sukses juga untuk Bu Woro, Mas Khalid dan seluruh KPPN Sragen. Bisa terus melayani dengan tadi keras, cerdas, ikhlas. Kerja keras, nah gitu, dan kerja ikhlas. Baik, terima kasih, dan demikian Mitra Buana, bincang-bincang kita seputar KPPN Sragen dengan moto layanan ceria, cepat, efektif, ramah, inovatif, akuntabel, dan janji layanan cepat, tepat, akurat, dan tanpa biaya. Dipastikan pengelolaan anggaran negara di Kabupaten Sragen semakin tepat sasaran dan bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat Kabupaten Sragen. Saya Ifah Ananda mohon pamit. Kita akhiri dengan pantun dong, Bu Woro dan Mas Khalid ya. Saya kasih cakep apa cantik nih. Mbak Ifah kan pantun cantik. Dulu ya. Ke pasar beli duku. Cakep. Jangan lupa membeli pepaya. Artinya apa, Mbak Iva? Artinya anggaran negara untuk rakyat selalu, Bu Woro. Siap. Dikelola KPPN Sragen dengan bijaksana. Amin. Terima kasih Mitra Buana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.